Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke 5 negara di Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Lawatan yang dimulai pada 9 April ini untuk mempererat hubungan bilateral, membahas isu geopolitik dan geoekonomi, serta mencari solusi untuk konflik di Gaza. Lalu, bagaimana peran penting politik dan ekonomi negara Indonesia di kawasan Timur Tengah? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah terhubung bersama kita secara langsung melalui sambungan Zoom, yakni Teuku Reza Shah selaku pengamat hubungan internasional. Selamat petang, Pak Reza. Selamat petang, salam dari Bandung. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dan bergabung di Dialog Laporan 8 Petang, Pak Reza. Pak Reza, kita tahu ini Presiden Prabowo Subianto sudah mendarat di Abu Dhabi dan masih ada beberapa negara lagi di kawasan Timur Tengah yang akan dikunjungi beliau untuk melakukan sejumlah pembahasan. Nah, menurut analisis Anda sebagai pengamat hubungan internasional, Pak Reza, apa sebenarnya tujuan utama dari Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ini? Secara umum, tujuan kunjungan ini adalah melanjutkan tradisi hubungan baik antara Indonesia dengan semua negara di atas yakni Uni Arab Emirat, kemudian Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Karena kita semua sama-sama mengagungkan kerjasama dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip Piagam PBB dan Dasar Sila Bandung ya. Walaupun tidak dinyatakan secara spesifik, kunjungan ini adalah dampak dari krisis Palestina yang terus berkelanjutan, serta kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat ke seluruh dunia, sehingga memporak-porandakan World Trade Organization dan berpotensi menciptakan konflik-konflik baru di berbagai belahan bumi. Maka untuk itu, sebagai pendiri gerakan non-blok, kemudian kerjasama Selatan-Selatan, juga pendiri ASEAN, pendiri OKI, dan pernah beberapa kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia sadar jika kawasan Timur Tengah ini berpotensi menghadapi konflik ekonomi yang luar biasa di kelak kemudian hari dan akan juga berdampak pada perdamaian dunia. Karena itu saya perhatikan kunjungan ke 5 negara di atas sangat penting, namun memiliki substansi yang berbeda satu sama lain. Dengan Uni Emirat dan Qatar, tujuan utamanya adalah ekonomi, baru kemudian perdamaian di kawasan. Sedangkan dengan Turki, Mesir, dan Yordania, tujuan utamanya adalah kombinasi antara perdamaian kawasan yang sangat mendesak dan kerjasama ekonomi yang juga sangat penting. Saya sangat berharap kunjungan ini bermanfaat, persis seperti yang dikatakan oleh staf kepresidenan, yakni melahirkan banyak MOU, kemudian kerjasama strategis dan Indonesia. Baik, Pak Reza. Kemudian bagaimana Anda melihat pada pernyataannya semalam juga sempat Prabowo menyatakan bahwa Indonesia ini siap membantu, tapi sesuai dengan kapasitas Indonesia sebagai negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu Anda melihat bagaimana penawaran Indonesia ataupun yang akan dibahas Indonesia terkait dengan konflik Timur Tengah khususnya, Pak? Mereka itu mengenal Indonesia ya sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Mereka juga melihat Indonesia sebagai yang sangat konsisten dengan perdamaian di Palestina dan juga mendukung terwujudnya Palestina yang berdaulat bersatu dan sesuai dengan prinsip-prinsip PBB. Juga mereka melihat Indonesia sebagai negara yang berhasil membangun di kawasan Asia Tenggara yang dari tahun 67 itu tidak ada lagi perang dan semua melakukan perdamaian dalam berbagai kerjasama dalam kerangka ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, dan ASEAN Social Cultural Community. Memang ini berdampak besar ya, berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan diplomatik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Misalnya kita sama-sama menghargai pencapaian di konferensi Asia Afrika tahun 55, kemudian gerakan non-blok dan kerjasama Selatan-Selatan, kemudian kunjungan ini memungkinkan kita mendapatkan informasi terkini atas perkembangan yang saat ini terjadi di kawasan Timur Tengah ini, terutama sekali antara konflik Israel-Palestina yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi suasana damai di Pak Reza, tadi Anda menyebutkan bahwa ini merupakan suatu kunjungan yang mungkin dapat memberikan informasi kepada Indonesia terkait dengan tanggapan ataupun bantuan yang nantinya akan dilakukan oleh Indonesia terhadap warga Palestina khususnya. Namun dalam pernyataan ya Presiden Prabowo sempat membahas Indonesia siap untuk menampung sekitar lebih kurang 1.000 warga Palestina yang terdampak perang. Bagaimana menurut Anda terkait dengan hal ini, Pak Reza? Saya pikir sepanjang kita menempatkan penampungan Palestina Indonesia dalam kerangka kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan turut memelihara perdamaian dunia, itu oke. Namun hendaknya tingkat kita itu jangan dikait-kaitkan dengan tekad dari Amerika Serikat dan Israel yang hendak mengusir penduduk tersebut.
Karena kalau kita tidak hati-hati, maka tanpa sadar kita akan bertentangan dengan Konvensi Montevideo tahun 1933 silam, di mana persyaratan sebuah negara adalah adanya wilayah yang jelas, kemudian penduduk yang tetap, kemudian kemampuan pemerintah dan pengakuan internasional. Saat ini wilayah Palestina sudah tercabik-cabik, penduduknya yang terlunta-lunta dalam dan luar negeri dan nyaris lenyap, tidak lagi memiliki kemampuan memerintah dan juga pemimpinnya semakin berkurang akibat aksi pemboman. Jadi dalam hal ini kalau kita ingin menampung masyarakat Palestina itu boleh, tapi hendaknya memiliki mandat yang tegas dari PBB, dari OKI dan juga dari Liga Arab, sehingga dengan demikian ada fondasi hukum. Tadi Pak Prabowo mengatakan berada di Indonesia untuk sementara waktu dan mereka akan kembali kelak di kemudian hari kepada Palestina. Ini harus didetailkan dengan sangat rinci oleh Indonesia. Baik, artinya harus ada regulasi yang jelas ya antara pemerintah Indonesia dan juga warga Palestina khususnya dalam menerapkan kebijakan ini. Kemudian menurut analisis Anda Pak Reza, kira-kira apa hal yang perlu menjadi evaluasi ataupun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sebelum mengambil kebijakan lebih jauh, Pak? Kita kan pernah menghadapi mandat ya dari KTT luar biasa OKI dan Liga Arab di Riyadh itu tanggal 11 November tahun 2023 ya. Di mana kita itu mendapat mandat bersama Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, Nigeria, dan Palestina untuk berkinerja mengakhiri perang di Gaza dan terus bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal OKI dan juga Sekjen Liga Arab. Maka saya berharap kunjungan Presiden Prabowo Subianto kali ini bukan hanya meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia dan juga dengan kelima negara tersebut, tapi juga sama-sama mengikrarkan diri gitu bahwa kita punya mandat yang belum kita laksanakan dengan baik. Dan untuk itu saya sangat berharap adanya koalisi moral dan juga koalisi diplomatik kita dengan mereka itu di level Timur Tengah dan juga di level PBB. Baik. Pak Reza, kemudian saya ingin menanyakan menurut analisa Anda sebenarnya apa tujuan utama ataupun output yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia khususnya Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan kunjungan. Tadi Anda sempat membahas mengenai ini merupakan kunjungan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan negara di Timur Tengah. Juga Anda sebutkan bahwa ini untuk menanggapi konflik Timur Tengah dan juga menanggapi dari kebijakan Trump. Tapi sebenarnya secara general apa output yang diharapkan dari kunjungan ini khususnya pada bidang perdagangan dan ekonomi? Patut diakui ya, sejak Trump memberlakukan aturan tarif yang dahsyat ini, maka semua negara bergolak ya. Mereka saling mencoba mendapatkan perhatian istimewa dari Trump. Maka akan banyak skenario misalnya pengelompokan negara berdasarkan kawasan. Kemudian pengelompokan negara berdasarkan satu status dalam keorganisasian, misalnya ASEAN plus 3. Kemudian ASEAN plus negara-negara dialog partners, itu mungkin. Hal-hal sama juga dengan Eropa. Maka untuk itu tentunya pemerintah Indonesia sudah sangat berhitung-hitung bahwa 5 negara ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Misalnya Uni Arab Emirat itu GDP-nya itu 5%, pertumbuhan GDP-nya itu 5% di tahun 2025 ini, dan mereka sangat mengandalkan sektor-sektor perminyakan dan juga banyak terlibat dalam investasi di luar negeri. Kemudian juga penduduknya itu 11,3 juta. Jadi walaupun penduduknya itu kecil, tapi merupakan suatu potensi pasar bagi Indonesia. Selanjutnya Turki, pertumbuhan ekonominya ada 3,2%, ini melebihi target mereka sebelumnya, dengan GDP-nya terbesar di antara 5 itu, yakni 1,3 triliun itu pada tahun 2024 silam, dan penduduk 85,33 juta. Kemudian Qatar, ini pertumbuhan ekonominya adalah 2% dan sangat mengandalkan hidrokarbon dan juga non-hidrokarbon untuk sektor-sektor pertumbuhan ekonomi. GDP-nya besar 208 billion pada tahun 2024 silam, penduduknya kecil. Kemudian Mesir itu pertumbuhan ekonominya adalah 3,10% dengan GDP sebesar 663,39 miliar dolar, penduduknya 114,5 juta, dan semua negara ini melakukan impor produk pertanian, impor produk peternakan, impor bahan pangan, impor mesin, dan kelistrikan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita diskusikan dengan mereka secara sangat mendalam, sehingga terlahir kebijakan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Output yang diharapkan adalah kebijakan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Tentunya kita mengapresiasi langkah Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi dengan negara-negara di Timur Tengah. Kita harapkan apa yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah di Timur Tengah dapat berjalan baik dan lancar. Terima kasih Pak Reza atas waktunya telah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak.